Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Revalinda Alana dari Prodi PGMI semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Slide yang pertama yaitu ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dasar meliputi yang pertama, kekuasaan dan politik. Subaspek yang dibahas mengenai demokrasi. Yang kedua yaitu tentang norma, hukum, dan peraturan. Substansi yang dibahas mengenai norma yang berlaku di masyarakat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, terdapat Pancasila. Substansi yang dibahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, ada globalisasi. Subaspek yang dibahas mengenai globalisasi di lingkungannya, yaitu BNSP. Oke, slide ketiga, kita akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan, hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara, atau disebut juga dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi konstitusional adalah sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya. Lanjut ke slide yang ketiga mengenai tentang norma. Norma-norma dalam masyarakat, yaitu kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Macam-macam norma dalam kehidupan, yaitu yang pertama ada norma agama yang membahas tentang bagaimana kita hidup dalam beragama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma adat. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan BPUPKI melalui 2 kali sidang, yaitu sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang disebut juga dengan Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI ini dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Pembahasan sidang PPKI mengenai sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti atau diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila itu masih bertahan sampai sekarang. Lanjut, selanjutnya mengenai tentang globalisasi. Globalisasi bisa dimaknai sebagai proses bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah kelompok masyarakat. Globalisasi telah mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama ada bidang politik, meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di berbagai negara. Yang kedua, ekonomi, yang ditandai dengan adanya perdagangan dan berkembangnya investasi asing, serta meningkatnya produksi dan komunikasi di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, sosial, meliputi berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan bertambahnya wawasan kemasyarakatan. Yang keempat yaitu budaya,
yang ditandai dengan timbulnya seni kreasi baru dan pembaruan beberapa budaya tertentu. Dan yang kelima, teknologi, meliputi peningkatan teknologi komunikasi, elektronika, telekomunikasi, ruang angkasa, dan komputer. Yang keenam, pertahanan dan keamanan, yang ditandai dengan makin beragamnya persenjataan militer. Dan yang terakhir yaitu lingkungan hidup, yang ditandai dengan makin menipisnya lapisan ozon, perubahan iklim yang drastis, dan semakin langkahnya keanekaragaman hayati. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.